I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons. Baru-baru ini ada sebuah acara besar yang berlangsung di Istana Kerajaan. Acara yang seharusnya membuat semua yang hadir merasa bahagia akan meriahnya acara tersebut. Namun seketika suasana menjadi suram. Merasa prihatin akan nasib dari Camilla. Ucapan ini tak sengaja dilontarkan di hadapan Camilla. Acara yang seharusnya ini menjadi perayaan tradisi, tuh di sebuah acara Trooping the Colour, acara megah yang telah lama menjadi ritual untuk merayakan ulang tahun resmi monarki Inggris, biasanya menjadi pertunjukan terorganisir yang menunjukkan persatuan, kekuatan, dan kemegahan kerajaan. Bendera berkibar tinggi, pasukan berpakaian merah berbaris serempak, dan warga Inggris berkumpul di The Mall melambaikan Union Jack dengan kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun tahun ini, di tengah gemerlap pedang dan dentuman drum, terjadi sesuatu yang tak terduga dan tak bisa dibatalkan. Momen itu sederhana namun penuh arti besar. Saat keluarga kerajaan berkumpul di balkon bersejarah Buckingham Palace, sorotan kamera tertuju pada sang raja yang tampak rapuh namun tegar, dengan beban masa kepemimpinan yang panjang terpancar jelas dari dirinya. Di seberangnya berdiri Putri Catherine yang cerah dan penuh tekad, didampingi Pangeran William. Menjelang iring-iringan pesawat yang terbang melintasi kerumunan dan lagu kebangsaan yang menggema saat iring-iringan pesawat terbang melintasi kerumunan, Raja Charles mundur sedikit, memberikan ruang bagi Putri Catherine untuk maju ke depan. Tindakan ini bukanlah kebetulan. Para pengamat langsung menyadari adanya penataan posisi yang sudah direncanakan, pandangan penuh makna, dan perpindahan simbolis kekuasaan secara diam-diam. Dalam gestur singkat tersebut, Raja Charles melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menyerahkan sorotan kepada calon ratu masa depan, bukan hanya secara gelar, tetapi juga secara nyata. Langkah ini menimbulkan geger di kalangan dalam istana dan media dunia. Beberapa menyebutnya sebagai peluncuran suksesi secara halus, sementara yang lain menolak keras posisi Camilla di pusat monarki. Sementara Catherine melangkah maju, Ratu Camilla justru tetap berada dalam bayang-bayang. Senyum tipis yang biasanya menghiasi wajahnya menghilang, dan seiring berjalannya acara, dia tampak semakin pucat dan menjauh. Seolah beban dari peristiwa yang baru saja terjadi sepenuhnya menimpanya. Bisik-bisik segera menyebar. Apakah dia sengaja dipinggirkan di panggung terbesar tersebut? Di balik dinding kerajaan, suasana terasa tegang. Beberapa sumber menggambarkan reaksi Camilla sebagai rasa hancur. Sementara itu, beberapa orang mengatakan bahwa setelah keluar dari pandangan publik, Camilla terpukul secara emosional, marah atas apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan oleh pria yang telah mendampinginya selama puluhan tahun melewati kontroversi dan pengorbanan. Namun Raja telah mengambil keputusan, bukan dengan kata-kata, tetapi lewat sebuah isyarat yang disaksikan oleh seluruh dunia. Peristiwa itu bukan sekadar parade militer biasa, melainkan semacam penobatan spiritual bagi Camilla, menandai awal dari sebuah akhir. Apa yang terjadi pada hari Trooping the Colour itu bukanlah rangkaian acara kerajaan biasa, hari itu tetap membawa seluruh nuansa perayaan kerajaan tradisional. Setelah semua, Trooping the Colour adalah acara paling seremonial dalam kalender kerajaan, dengan kemegahan tanpa celah, kavaleri yang gemuruh, dan tradisi yang telah berlangsung selama 2 abad. Namun, pada pertemuan tahun ini terasa ketegangan yang tidak biasa. Bahkan sebelum dentuman drum pertama bergema di Horse Guards Parade, para pengamat kerajaan sudah menyadari adanya perubahan yang berarti. Ada suasana kegembiraan yang tidak biasa terasa, seperti sesuatu yang aneh tengah berlangsung. Hal ini dimulai dari pengaturan tempat duduk di lapangan parade, di mana Catherine mendapat posisi yang lebih menonjol dari biasanya. Sementara Camilla duduk di sebelah berlawanan dengan Raja Charles dalam kereta terbuka, sikap mereka tampak jauh dari akur. Catherine tiba bersama Pangeran William dan anak-anak mereka, dan meskipun masih dalam tahap pemulihan dari masalah kesehatan baru-baru ini, penampilannya sangat memukau. Sikapnya sangat jelas terpancar lewat busana royal blue yang dikenakannya. Tenang, penuh keyakinan, dan berwibawa. Namun aksi utama tidak terjadi saat parade berlangsung, melainkan di balkon istana. Ketika keluarga kerajaan keluar menyapa masyarakat, perhatian semua tertuju pada satu detail penting, yaitu pengaturan posisi. Raja Charles duduk, namun tidak di tengah. Ia sedikit memiringkan tubuh ke kiri, memberi ruang bagi Catherine dan William untuk menempati posisi pusat. Pada puncak acara Fly Past, saat semua mata terfokus pada formasi legendaris tersebut, Raja Charles mengambil langkah yang menentukan. Ia mundur. Bukan sepenuhnya atau dengan dramatis, namun cukup untuk memberi ruang. Gerakan kecil itu mungkin saja luput dari perhatian tanpa ratusan kamera yang mengarahkan lensa ke setiap wajah kerajaan yang anggun, namun begitu disadari, dampaknya sangat jelas. Ini adalah sebuah sinyal. Para pengamat kerajaan berusaha mengartikannya. Mantan staf istana mengungkap bahwa hal ini telah dibahas dalam pertemuan rahasia selama berminggu-minggu, bahwa Charles berniat mempersiapkan bangsa untuk transisi kepemimpinan yang akan datang.
Namun tak seorang pun, termasuk Camilla, mengira itu akan terjadi di sana, di depan publik. Camilla mengalami mimpi buruk secara nyata. Ia berdiri beberapa langkah di belakang, dengan senyum yang tampak membeku. Biasanya, pada acara penting seperti ini, ia berdiri di belakang raja. Namun kali ini ia seringkali tak terlihat dalam foto-foto luas yang dirilis media. Salah satu foto yang menyorot Charles menatap Catherine sementara Camilla menoleh ke arah lain dengan tajam, segera menjadi viral dengan keterangan, ratu dan calon ratu. Namun keterangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Bagi yang menyaksikan, Catherine kini lebih dari sekadar calon ratu biasa. Catherine sebenarnya sudah menjadi ratu dalam hal pengaruh spiritual. Internet pun meledak dengan berbagai hashtag yang viral seperti Queen Catherine, Trooping Shift, dan Camilla yang ramai dibicarakan di berbagai platform media sosial. Para analis kerajaan tampil di acara pagi di seluruh dunia, menggambarkan momen tersebut sebagai peralihan kekuasaan yang halus dan strategi transisi yang penuh perhitungan. Para ahli bahasa tubuh menafsirkan sikap tubuh, pandangan, dan penghormatan yang terlihat dari Charles terhadap Catherine sebagai keputusan sadar untuk menunjukkan bahwa masa depan monarki sudah tiba. Yang lebih memperburuk posisi Camilla adalah tidak adanya pernyataan resmi dari istana yang menyangkal tudingan tersebut. Clarence House memilih untuk diam, membiarkan cerita ini berkembang tanpa bantahan. Seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa ini bukan kesalahpahaman, melainkan awal dari sesuatu yang baru dan sekaligus penanda akhir masa singkat Camilla di pusat perhatian. Informasi dari dalam mengatakan bahwa Camilla tampak sangat terguncang saat muncul di balkon. Seorang asisten dikabarkan berkata secara off the record kepada jurnalis. Dia terus bertanya, mengapa dia tidak memperingatkanku? Namun, Charles memang tidak memperingatkannya. Charles tidak merasa perlu memperingatkan karena ini lebih dari sekadar sebuah acara biasa. Ini adalah soal sejarah, soal suksesi. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan monarki dan mengalihkan perhatian dunia dari Charles dan Camilla. Namun, bagaimana dengan Catherine? Istana mungkin sudah menyiapkan hari yang penuh tradisi dan kemegahan, namun yang terjadi justru rekalibrasi kerajaan secara terang-terangan. Tidak ada upaya hubungan masyarakat yang mampu membalikkan keadaan. Tidak ada senyum yang dapat menutupinya. Momen ini tak dapat diabaikan istana karena memang tidak pernah dimaksudkan untuk disembunyikan. Trooping the Color 2025 direncanakan menjadi pencapaian terbesar Ratu Camilla. Sebuah pengakuan publik yang telah lama dinantikan atas perannya sebagai ratu konsors. Di balik gerbang istana, ia dikatakan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyiapkan diri menjadi pusat perhatian. Menurut sumber, Camilla memilih busananya jauh-jauh hari, bekerja dengan penata gaya untuk menampilkan kemewahan berdaulat, dan bahkan merancang kampanye media lembut guna menegaskan kesetiaannya yang tak tergoyahkan pada mahkota selama masalah kesehatan Charles yang terus berlanjut. Namun alih-alih menikmati kemegahan, Camilla menyaksikan status kerajaannya runtuh secara nyata. Menurut banyak sumber di istana, Camilla mengira Trooping tahun ini akan fokus pada kekuasaannya dan stabilitasnya sebagai ratu konsors, sebuah pesan yang ia promosikan di balik layar. Ia juga diduga bekerja sama dengan kolumnis tertentu untuk menghasilkan cerita yang menguntungkan beberapa hari setelah insiden tersebut. Dalam pikirannya, momen ini seharusnya menjadi titik balik yang menentukan serta kesempatan untuk mengukuhkan warisannya. Namun ketika saat di balkon tiba dan Catherine berdiri di depan bersama William sementara Camilla tetap berada di sisi, hal ini bukan sekedar simbolis semata. Bagi Camilla, ini terasa seperti pengkhianatan pribadi. Menurut para ajudan kerajaan yang berbicara dengan syarat anonim, perubahan tersebut tidak pernah didiskusikan dengannya. Charles sengaja merahasiakannya, dengan sadari bahwa segala indikasi pengurangan posisi Camilla akan memicu konflik. Pertikaian itu pun terjadi dengan cepat dan hebat saat keluarga kerajaan kembali ke dalam ruang tertutup. Ia runtuh secara emosional begitu mereka masuk kembali. Seorang sumber dalam kerajaan mengatakan bahwa Camilla merasa marah sekaligus sedih. Ia terus bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi padanya di depan semua orang. Para saksi mengatakan bahwa ia sebentar kemudian dibawa pergi oleh tim pribadinya. Beberapa mengatakan ia terlihat pucat dan gemetar. Ada juga yang menggambarkan reaksinya lebih dramatis, bahwa ia melemparkan sarung tangannya ke lantai sambil mengklaim bahwa sang raja telah mempermalukannya di hadapan seluruh dunia. Foto-foto dari balkon segera tersebar luas di internet, dengan sosok Kate yang anggun mendominasi semua media utama. Halaman utama media menampilkan tajuk seperti, keanggunan seorang ratu dan masa depan yang berwajah perempuan bernama Catherine. Camilla ditempatkan di pinggir, baik diabaikan atau ditinggalkan, seperti bayangan dari harapannya sendiri. Saat cerita global bergeser, perhitungan internal istana pun ikut berubah. Camilla tidak menyadari seberapa terencana keputusan Charles tersebut. Di balik layar, beredar rumor bahwa penasihat senior mendorong Charles untuk membuka jalan bagi generasi berikutnya. Monarki berada di titik persimpangan, dengan dukungan masyarakat yang semakin menguat kepada William dan Kate. Terutama setelah perjuangan kesehatan Catherine baru-baru ini. Camilla, yang telah menghabiskan puluhan tahun untuk mendapatkan penerimaan, kini oleh beberapa sumber dalam istana dianggap sebagai peninggalan masa lalu, bukan jembatan menuju masa depan. Meskipun masih menyandang gelar, kekuasaan sudah berada di luar genggamannya. Kejatuhannya bukan sekadar fisik atau emosional, melainkan institusional.
Ia menyadari bahwa monarki yang ingin ia masuki telah bergerak maju tanpa dirinya. Seorang pelayan kerajaan menyatakan dengan lugas bahwa bagi Camilla, ini seharusnya menjadi momen penting, namun sejarah menentukan lain. Saat kamera merekam ketakjuban Camilla yang membeku di balkon Istana Buckingham, mereka juga menangkap sesuatu yang jauh lebih mendalam. Putri Catherine, berdiri dengan ketenangan dan kekuatan di belakang suaminya, bukan hanya tersenyum untuk penonton. Ia memancarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh gelar apapun. Legitimasi sebagai ratu yang dihormati oleh rakyatnya. Perjalanan Catherine menuju pusat monarki telah dilakukan dengan penuh tata cara dan penuh kasih. Tidak ada skandal, kesalahan, atau permusuhan yang mengiringinya. Catherine telah menjadi lambang monarki modern selama lebih dari 1 dekade, menghadirkan kekaguman tanpa harus menuntut perhatian. Tahun ini, meskipun menghadapi tantangan kesehatan, dukungan publik terhadapnya tetap kuat bahkan semakin meningkat. Bangsa bersatu di belakangnya, dan dunia mengagumi ketenangannya. Kini, dengan perubahan dramatis yang terlihat pada saat Dropping the Color, jelas bahwa monarki telah berada di pundaknya. Menurut sumber dalam istana, para pelayan kerajaan sudah lama melihat Kate sebagai sosok yang mewakili kesinambungan nyata dalam keluarga kerajaan. Walaupun William akan mewarisi gelar tahta, Catherine akan membawa esensinya. Karya Catherine dalam isu kesehatan mental anak-anak, para veteran, dan perkembangan masa kanak-kanak bukan sekadar tindakan altruistik, melainkan strategi yang matang. Ia sedang membangun monarki yang bermakna, satu tindakan pengabdian pada satu waktu. Camilla tidak pernah berhasil mengendalikan citranya secara penuh, sementara Catherine tidak pernah perlu mencari perhatian. Baik saat menghadiri acara diplomatik atau menenangkan anak-anak di rumah sakit, perhatian itu datang kepadanya bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia mewujudkan ekspektasi rakyat terhadap keluarga kerajaan, keanggunan, kerendahan hati, kekuatan, dan tujuan. Perbedaan antara Catherine dan Camilla lebih dari sekadar popularitas. Ini juga menyangkut kredibilitas. Kehadiran Camilla masih menimbulkan pandangan yang terpecah. Kontroversi masa lalunya dan hubungan yang sulit dengan warisan Putri Diana meninggalkan kesan mendalam. Sedangkan Catherine mewakili masa lalu sekaligus masa depan. Publik sering mengomentari bahwa Diana akan bangga dengan Kate karena mempertahankan ketenangan dan kecerdasan emosional yang serupa, dan Charles sepenuhnya menyadari hal ini. Mereka yang bekerja dekat dengan sang raja percaya bahwa ia sangat paham posisi monarki yang rapuh di Inggris modern. Pemerintahannya sendiri bersifat sementara dan Charles mengerti bahwa monarki harus berkembang atau risiko menjadi tidak relevan. Oleh sebab itu, gerakan di balkon itu penting. Dengan sedikit mundur dan membiarkan Catherine melangkah ke depan, Charles memberikan pengakuan publik bahwa monarki kini ada di tangan yang lebih baik. Kate tidak berusaha merebut kekuasaan, karena itu tak pernah perlu. Bertahun-tahun pengabdian diam-diam, dedikasi tanpa henti, dan dukungan publik yang kuat telah membawa hasil ini. Ia tidak meminta mahkota, melainkan menjadi satu-satunya sosok yang dipercaya rakyat untuk memakainya. Bahkan beberapa orang dalam istana, yang sebelumnya meragukan pernikahan seorang rakyat biasa dengan keluarga kerajaan, kini mengakui bahwa Catherine adalah harapan terbaik untuk kelangsungan monarki. Seorang ajudan kerajaan menggambarkan dengan tepat bahwa bukan hanya calon ratu masa depan, Catherine sudah memikul beban monarki dan semua orang mengetahuinya. Adegan di balkon hanya menegaskan apa yang telah diketahui jutaan orang di dalam hati mereka. Mahkota mungkin masih menghiasi kepala Charles, tetapi kekuasaan sesungguhnya berada di hadirat Catherine, dan formalitas, gelar, atau hierarki kuno tidak akan mengubah kenyataan tersebut. Dropping the Color tahun 2025 bukan sekadar acara seremonial bagi Raja Charles, melainkan juga strateginya untuk mengontrol warisannya sendiri. Charles, seorang monarki yang selama ini diselimuti skandal, tragedi, dan kecurigaan publik, telah menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya yang singkat untuk mencoba menulis ulang sejarahnya sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia dan menurunnya kesehatan, ia menyadari bahwa waktunya di tahta akan terbatas. Ia paham bahwa warisannya akan ditentukan oleh cara ia mengakhiri masa pemerintahannya. Oleh karena itu, pilihannya untuk secara terbuka mendukung Putri Catherine sekaligus menyingkirkan Camilla tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dengan penuh perhitungan cermat. Berbagai sumber dalam istana mengungkapkan bahwa Charles telah mengadakan pertemuan rahasia dengan penasihat kunci selama setahun terakhir untuk membahas arah masa depan monarki. Satu kesepakatan umum muncul. Camilla bukanlah masa depan. Publik tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya, meski berbagai upaya rebranding dan wawancara yang diedit secara hati-hati sudah dilakukan. Foto-foto yang dibuat dengan fokus lembut dan upaya media untuk memperhalus citra Camilla tidak cukup menghilangkan kesan bahwa ia tetap menjadi simbol masa tersulit monarki. Bagi banyak orang, ia akan selalu menjadi sosok yang menggantikan Diana. Meskipun Charles sangat peduli secara pribadi, ia sadar akan dampak keputusan tersebut pada mahkota. Sumber-sumber kerajaan mengungkapkan bahwa keputusan Charles untuk mundur di balkon bukan semata-mata karena alasan kesehatan, melainkan keputusan yang terencana dan simbolis. Penyerahan kekuasaan yang mengharuskan Camilla mengalah dalam sorotan publik. Charles melakukan ini karena memang harus.
Monarki tidak bisa hanya bertahan pada nostalgia, ia harus berevolusi. Charles pun akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa Camilla bukan bagian dari evolusi itu. Sang Ratu Konsorsium, yang dulu menjadi penasihat dan mitra politik terdekatnya, kini kalah bersaing oleh sistem yang ia perjuangkan untuk masuki. Di depan publik, Charles tetap tersenyum bersamanya, namun di balik layar terjadi perubahan yang signifikan. Staf mencatat adanya jarak yang nyata. Seorang ajudan mengatakan, Raja tidak dingin, tapi dia tegas. Dia tahu rakyat tidak akan pernah mencintai Camilla, sementara Catherine sudah lebih dulu mendapatkan kekaguman mereka. Ia lelah melawan arus. Kesalahan Camilla sendiri juga memperparah situasi. Beberapa bulan terakhir, muncul kekhawatiran atas penggunaan otoritas kerajaan oleh keluarganya, dengan penyelidikan diam-diam mengenai potensi penyalahgunaan gelar dan koneksi di balik layar. Meski tidak ada skandal publik yang muncul, istana tidak menyukai citra tersebut, begitu pula Charles. Pemerintahannya, meskipun singkat, mempunyai satu tujuan, melindungi institusi monarki dan memastikan kelangsungan serta relevansinya di mata publik. Monarki tidak hanya berfokus pada kelangsungan hidup, tetapi juga menyiapkan diri untuk masa depan yang sukses. Dan masa depan itu adalah milik William dan Catherine, tanpa terkecuali. Dengan mendukung Catherine secara terbuka saat acara Trooping the Colour, Charles berhasil mengubah kembali citra monarki di mata publik. Ia menghentikan anggapan bahwa ia terpaku pada masa lalu dan mengirimkan pesan kuat kepada persemakmuran dan dunia bahwa ia melihat serta setuju dengan pandangan publik. Mungkin Camilla merasa dikhianati. Setelah puluhan tahun setia mendampinginya, melalui masa pengasingan dan pemulihan, ia tentu berharap mahkota memberinya kekuasaan jangka panjang. Namun, Charles tidak pernah menjanjikan permanensi, melainkan kolaborasi. Ketika hubungan itu menjadi beban bagi citra mahkota, ia memilih monarki di atas pernikahannya. Karena bagi Charles, ini bukan sekadar soal cinta atau sejarah, melainkan soal warisan. Saat ia menatap kerumunan yang bergemuruh dari balkon dan jutaan mata yang menyaksikan dari seluruh dunia, ia sangat menyadari bahwa ia sedang menyerahkan masa depan. Bukan untuk Camilla, melainkan untuk Catherine. Di balik layar istana, otoritas tak selalu berubah lewat seremoni. Ia bergeser lewat bisikan, pandangan, dan aliansi halus. Sementara publik masih terpukau oleh tindakan simbolis Raja Charles di balkon, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi diam-diam. Penguatan solidaritas di antara anggota keluarga kerajaan yang kini mengendalikan masa depan monarki. Di pusat poros baru ini berdiri Pangeran William dan Putri Anne, yang sebelumnya berbeda generasi dan temperamen, kini disatukan oleh tujuan yang sama. Keputusan untuk mengangkat Catherine secara terbuka saat Trooping the Colour mungkin menjadi ciri khas Charles. Tetapi dorongan di baliknya telah terbangun selama berbulan-bulan dan bukan hanya berasal dari dirinya saja. Sumber-sumber dalam keluarga kerajaan mengungkapkan bahwa Putri Anne tidak pernah benar-benar menerima Camilla. Meski menjaga kesopanan di depan publik, Anne diam-diam memandang Camilla sebagai sosok yang mengganggu keluarga, melanggar tradisi, dan yang paling penting, tidak memiliki keteguhan serta komitmen yang diperlukan seorang ratu. Anne, yang mengabdikan hidupnya untuk pelayanan tanpa banyak pencitraan, dianggap sulit menerima posisi Camilla yang semakin sentral dalam monarki. Sementara itu, hubungan William dengan Camilla juga semakin dingin. Orang dalam kerajaan menggambarkannya sebagai hubungan yang paling bagus hanya sebatas sopan santun, dan dalam situasi terburuk terasa sangat kaku. Tidak seperti ayahnya, William tidak terikat secara emosional pada masa lalu. Visi monarkinya lebih berorientasi pada masa depan, efisien, dan berdasarkan kepercayaan publik. Kehadiran Camilla dalam persamaan itu menjadi variabel yang tidak dapat diprediksi, dan yang nyata-nyata tidak termasuk dalam rencana tersebut. Secara pribadi, William pernah menyatakan bahwa warisan ibunya masih memengaruhi setiap langkahnya. Meskipun jarang membicarakan Diana di depan umum, banyak orang dekatnya percaya bahwa prinsip-prinsip Diana mengarahkan keputusan-keputusannya. Peran Camilla dalam penderitaan Diana tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Meskipun tidak ada permusuhan terbuka, terdapat dinding diam yang memisahkan mereka. William menghormati prosedur, tetapi tidak menerima Camilla sepenuhnya. Ketika Charles mundur dan Catherine maju ke depan, Anne dan William bukan sekadar menjadi penonton. Mereka sepakat. Menurut seorang penasihat senior kerajaan, Anne dan William telah selaras sebelum peristiwa tersebut. Anne konon memberitahu staf terpercaya bahwa sudah saatnya Catherine benar-benar diperlihatkan kepada publik. Aliansi ini melahirkan apa yang dianggap beberapa pihak sebagai garis depan baru kerajaan. Sebuah trio tokoh berpengaruh, William, Catherine, dan Anne. Bersama-sama, mereka melambangkan tradisi, modernisme, dan kekuatan. Kesatuan mereka menandai perubahan penting dalam gravitasi kerajaan. Menjauh dari konsesi lama dan mengarah ke masa depan yang stabil, bijaksana, dan selaras dengan mood publik. Sementara itu, Camilla tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran dalam. Bahkan di antara staf istana,
loyalitas mulai bergeser. Banyak yang kini mengidentifikasikan diri dengan William dan Catherine sebagai sumber stabilitas dan kejelasan jangka panjang. Dengan dukungan implisit dari Anne, mereka sekarang dianggap sebagai kepala fungsional monarki, meskipun mahkota secara resmi masih berada di kepala Charles.